lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo, udah lama gak ketemu, udah vakum 2 minggu, maaf ya karena terkena cacar tapi sekarang udah sehat. Nah, kita mau cerita kali ini tentang bagaimana mengetahui kesulitan-kesulitan yang biasanya dialami oleh anak-anak autis. Nah, kesulitan-kesulitan ini bisa terlihat dalam aktivitas sehari-hari ya, dan juga bisa menjadi red flag atau warning buat orang tua ketika melihat bagaimana anaknya dalam berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, aku akan berikan beberapa contohnya, tapi nanti teman-teman bisa langsung aplikasikan atau implementasikan dengan pengalaman-pengalaman yang relate ya, karena ini kan contoh gitu ya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Kalau misalnya nanti kepanjangan, aku akan bagi jadi 2 bagian. Oke, ayo kita mulai bahas. Yang pertama, kesulitan anak autis adalah membedakan pengalaman mental dengan pengalaman real. Oke. Nah, pengalaman mental ini misalnya ya, kita akan suruh anak tersebut untuk coba bayangkan ketika kamu dipeluk gitu ya, atau coba kamu pikirkan dulu kira-kira gimana perasaannya temanmu kalau temanmu itu kamu pukul. Nah, jadi kan semua aktivitas yang berkaitan dengan mental itu akan kesulitan untuk mereka lakukan. Nah, sedangkan untuk aktivitas secara real bisa mereka lakukan. Atau misalnya ada 2 gambar. Nah, gambar pertama ini ada gambar seorang anak memeluk anjing, tapi memeluk beneran ya. Dan gambar kedua adalah seorang anak tapi ada gambar-gambar seperti bayangannya awan-awan itu ya. Nah, di dalam bayangan itu dia sedang memeluk anjingnya. Nah, itu adalah 2 kegiatan yang berbeda, tapi bagi anak autis itu adalah kegiatan yang sama gitu. Jadi itulah yang menjadi kesulitan anak-anak autis. Nah, yang kedua, mereka kesulitan untuk bermain pura-pura. Ini hampir mirip dengan yang tadi, tapi ini pengembangannya saja. Contohnya ya gimana kalau misalnya pura-pura sakit gitu. Makanya hal mudah buat kita misalnya melatih anak untuk melatih ekspresinya, misalnya kalau lagi senang gimana, kalau lagi marah gimana, itu kan mudah ya dilakukan oleh anak-anak yang biasanya kita ajarin usia 1 tahun ya kan, udah mulai kelihatan ekspresinya. Tapi kalau bagi mereka itu sangat sulit. Bagaimana ekspresi marah, bagaimana ekspresi sedih, bagaimana ekspresi takut, itu tidak bisa mereka lakukan. Makanya ketika kita bermain pura-pura, contohnya, ayo kamu pura-pura jadi pedagang, aku jadi penjual, aku jadi pembeli ya. Nah, kayak gitu, itu sulit buat mereka. Makanya dalam terapi-terapi, hal-hal yang itulah yang akan diajarkan, mengenal ekspresi, kemudian bermain pura-pura gitu, dia berpura-pura gendong bayi misalnya, seperti itu ya. Itu untuk melatih mental experience-nya. Jadi dia bisa mengembangkan bagaimana situasi yang dibayangkan, lalu dia berperan seperti apa yang dibayangkan itu gitu ya, supaya bisa memunculkan empatinya, karena kan akan kesulitan dalam hal bersosialisasi dengan orang lain nantinya. Misalnya lagi hal lainnya, dia juga mengalami kesulitan untuk gak ngerti dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang yang bersifat sarkasme, bersifat perumpamaan, atau bersifat kiasan, itu dia nggak paham. Contohnya misalnya ya, aduh kok cantik banget sih gitu, padahal maksudnya itu ngejek gitu ya. Dia nggak ngerti tuh, yang dia tangkap adalah apa arti sebenarnya. Atau ada kata-kata yang kita bilang, ya ampun rapi banget sih kamarmu ini gitu, tapi maksud kita adalah mengejek karena kamarnya berantakan. Nah, dia nggak paham itu gitu, yang dia terima adalah arti sebenarnya dari kata itu gitu. Atau misalnya apalagi ya, kita bisa bilang, kamu ini kok orangnya ini ya, cerewet banget ya, nggak bisa dibilangin ya gitu ya. Maksudnya kita tuh cerewet tuh mengganggu gitu ya, tapi bagi dia enggak, dia cerewet ya dia banyak ngomong gitu loh. Jadi dia nggak bisa mempersepsikan arti kiasan dari sebuah kata-kata. Itu kesulitan oleh anak-anak autis ya. Jadi kita bisa kembangkan lagi nih dalam hal lainnya, misalnya dalam suatu tempat gitu ya, kemudian ada orang lain yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda, dia nggak bisa terima kalau orang lain pemikirannya berbeda dengan dia gitu. Contohnya kayaknya misalnya gini, di dalam satu tempat ada 2 gelas gitu ya. Satu gelas yang
biru, satu gelas yang merah gitu ya. Nah kita kan mau ngambil gelas warna biru gitu, sedangkan dia mau ngambil gelas warna merah gitu. Dia nggak bisa terima kalau kita ngambil gelas biru. Jadi dia maunya tuh orang lain juga ngambil gelas merah sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Makanya bagi anak-anak autis ini sangat sulit untuk bisa mengubah apa yang di luar kebiasaannya. Jadi contohnya kayak gini, bangun tidur. Kalau anak yang autis biasanya kan sudah rutin ya, bangun tidur dia harus mandi, baru setelah mandi dia makan. Tapi misalnya kita ubah nih situasinya, karena suatu kondisi misalnya nggak usah mandi dulu deh, kita mandinya nanti aja habis berenang contohnya. Jadi habis bangun tidur kita langsung makan nih, maunya begitu. Tapi nggak bisa buat mereka, nggak boleh diubah. Jadi dia melihat sebuah situasi itu seperti sebuah frame atau sebuah gambar yang memang harus begini gitu. Dia nggak boleh, orang lain nggak boleh mengubah situasinya atau mengubah posisinya. Sama dengan pemikiran orang lain, dia nggak bisa terima kalau pemikiran orang lain itu berbeda gitu. Dia maunya orang lain harus sama seperti apa yang dia pikirkan. Dia pikirkan orang lain itu sama dengan dia gitu. Sedangkan kan kita paham ya, orang lain itu punya pemikiran yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya nih dia pengen sesuatu, misalnya dia pengen mainan gitu kan, aku pengennya ini, harus ini gitu. Makanya perlu diperhatikan ketika anak kita kesulitan untuk menerima penjelasan atau sulit untuk dinegosiasi atau tidak mampu mengendalikan diri, berarti kan impulsnya dia tuh, dorongannya dia tuh selalu kuat ya. Jadi ingin apa-apa itu bener-bener sampai harus dan sampai tantrum. Nah kalau yang misalnya sudah berkembang mental experience-nya, dia kalau diberikan penjelasan dia mengerti karena dia bisa bayangkan gitu loh, dan dia bisa menempatkan posisi sebagai orang lain. Misalnya seperti ini, kamu tidak boleh ya pegang pisau, itu berbahaya, nanti tanganmu luka. Nah itu kan membayangkan ya, karena kan belum terjadi saat itu. Dia cuma disuruh membayangkan kalau main pisau nanti berbahaya, tangannya luka. Itu kan harus membayangkan. Nah kemampuan anak autis itu tidak sampai ke sana, kecuali kalau sudah dia benar-benar rasakan kejadian itu baru dia mengerti. Tapi ketika kita bilang gak boleh main ya, berbahaya, itu tidak bisa dia cerna, dan dia tidak akan menerima masukan dari orang lain yang mengatakan itu berbahaya, karena bagi dia gak bahaya kok, buktinya aku tidak mengalami apa-apa saat ini dan yang di depan dia gitu. Nah itu kesulitan mereka ya. Next kita akan bahas lagi kesulitan-kesulitan lainnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh bahas di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.